Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selama 1 minggu kita sudah lalui dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, bahkan Tuhan memberkati kita. Tuhan menghibur, saudaraku. Di saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Dan saat ini bagian kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Kita boleh menyembah Dia, meninggikan nama Dia. Karena semua apa yang kita terima daripada Tuhan, itu karena anugerah-Nya yang besar bagi kita. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima apapun yang baik. Karena kita tahu kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi karena kemurahan-Nya, anugerah-Nya, Dia boleh menebus kita dari lumpur dosa itu. Dan kita boleh menjadi teman sekerja daripada Tuhan. Kita boleh menjadi partner daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap roh kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Buatlah Dia menjadi center, menjadi pusat ibadah kita pada pagi hari ini. Jadilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama kita beribadah. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Sungguh tidak habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Kunaikan syukurku. Kasih
baik dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita surga. Itulah menjadi kekuatan kita pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah badai yang bergelora. Tetapi kita tetap merasakan sukacita dari surga. Itu sukacita dari Tuhan. Tidak akan patah semangat kita, tapi kita akan terus bersukacita seperti yang Tuhan inginkan. Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Mari kita tanggalkan beban kita pada hari ini. Kita mau arahkan hati kita mau terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita mau angkat pujian ini, terima sukacita surga. Bersyukur ya, kita akan terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berjanji Dia akan kembali mengangkat kita kembali. Karena itu saudara, biarlah kita terus bertekun di dalam kita menantikan Tuhan. Sebab Tuhan katakan ada upah yang menanti bagi kita, ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Sungguh indahnya di Tuhan bagi kita. Kita mau angkat pujian ini, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Puji Tuhan, upahmu besar di surga.
dalam hadirat Tuhan. Jiwa kami terus menantikan Engkau Tuhan, bahwa kami mendekat kepada Tuhan dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Firman Tuhan mengatakan orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali. Mereka berjalan, mereka berlari, tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, tetapi mereka terus semangat. Ya, itulah kerinduan kita. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat
Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Selamanya kita akan menanti-nantikan Tuhan, ya, sampai tanda-tanda Tuhan itu dinyatakan, ya. Kita melihat tanda-tanda itu telah nyata, ya. Hujan akhir itu telah tiba sekarang ini. Ya, Tuhan sedang melawat umatnya. Mari saudara kita bangkit. Kita mau bersatu, kita mau saling sehati, kita mau saling mengasihi. Karena banyak jiwa saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah tugas kita di bumi ini. Itu menjadi rekan sekerja Tuhan. Untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Untuk memberitakan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat.
Salam. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga boleh kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Supaya boleh menerangi pikiran, hati, perasaan, jiwa kami Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi pendengar yang terbaik. Dan hamba-Mu yang menyampaikan Roh Kudus juga yang menolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kebahagiaan. Topiknya adalah judulnya, Anda mau bahagia? Itu menjadi satu pertanyaan saudaraku. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, pasti jawabannya iya, kita mau bahagia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini saudaraku, kalau ditanyakan pertanyaan itu, apakah saudara mau bahagia? Jawabannya, semua manusia di muka bumi pasti inginnya adalah bahagia. Kita melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, itu semua untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan orang yang kita kasihi, untuk kebahagiaan anak-anak kita sebagai orang tua. Jadi tentu saudaraku semua kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ada orang saudaraku yang berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan mencari kekayaan. Dia berpikir melalui kekayaan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya benar, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan yang dia dapatkan itu, yang dia alami itu adalah kebahagiaan yang sejati? Atau kebahagiaan yang sementara? Kalau kita mengandalkan kekayaan saudaraku untuk kita menjadi bahagia, kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang semu. Bukan kebahagiaan yang sejati. Karena ketika kita mengalami saudaraku kekayaan yang berlimpah, kita pasti nanti akan juga mengalami namanya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau nanti ada orang yang mencuri. Jadi kebahagiaan kita tidak bisa dilandaskan kepada kekayaan saudaraku. Jadi orang kaya, orang miskin, semua dua-duanya bisa mengalami kecemasan, bisa mengalami kekhawatiran saudaraku, bisa mengalami ketakutan dalam hidupnya. Tidak pandang bulu dia. Dia mau memiliki strata sosialnya katakanlah yang tinggi atau yang sedang atau yang rendah. Semuanya manusia bisa dihinggapi oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Kalau itu menghinggapi, menguasai pikiran hati kita, perasaan kita, saudaraku, maka kita tidak akan bisa bahagia. Kita kehilangan kebahagiaan itu. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan sangat memperhatikan kebahagiaan kita. Dia sangat rindu untuk kita bahagia. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita coba lihat firman Tuhan ini. Saya baca untuk kita, Filipi 4 ayatnya yang ke-6 mulai. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, sangat jelas dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kekhawatiran itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Kita khawatir tentang kehidupan. Kita khawatir tentang masa sekarang atau mungkin masa yang akan datang. Kita khawatir. Sesuatu hal yang belum pasti ke depan kita khawatirkan. Sehingga itu sangat luar biasa menguasai pikiran kita. Sehingga kita menjadi sangat cemas dan bisa menjadi ketakutan. Dan itulah yang membuat kita menjadi tidak bahagia dalam hidup kita. Selalu ada takut, selalu ada takut. Jangan selalu pikirannya negatif. Saudaraku, pertanyaannya tadi, apakah saudara mau bahagia? Kalau kita mau bahagia, kuncinya sangat sederhana. Firman Tuhan mengatakan tadi, supaya kita menyerahkan semua kekhawatiran kita dan keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sangat simple, sangat mudah sekali. Semua kita bisa melakukannya. Hanya menyerahkan semua kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita punya keinginan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kenapa kita menjadi orang yang bahagia? Karena sangat jelas firman Tuhan ayat yang ke-7 tadi mengatakan bahwa Tuhan melingkupi pikiran kita. Akal kita, saudaraku, dikuasai oleh damai sejahteranya Tuhan. Dikendalikan oleh damai sejahteranya Tuhan. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang sungguh-sungguh selaras dengan firman Tuhan. Bukan dengan dunia ini, saudaraku. Saudaraku, kalau kita coba melihat ada hal yang sangat penting yang kita harus lakukan secara pribadi. Supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Yang pertama adalah accept yourself. Terimalah dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa, saudaraku, untuk menerima keberadaan diri kita sendiri. Terkadang ada orang yang sulit untuk menerima kenyataan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak percaya diri untuk bertemu dengan orang lain. Karena dia merasa kurang sempurna dirinya secara fisik. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak bisa menerima keberadaan diri saudara, saudara tidak bisa menjadi orang yang berbahagia. Tapi kalau kita bisa menerima apa adanya diri kita ini, Tuhan katakan, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna. Jadi kalau Tuhan menilai diri kita ini adalah sangat amat baik, berarti itulah standarnya.
bukan standar kita. Biarlah standar Tuhan yang boleh menilai diri kita, sehingga kita bisa menerima diri kita apa adanya, saudaraku. Sangat jelas di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-4a. Saya baca untuk kita Yesaya 43 ayatnya yang ke-4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sangat jelas bahwa Tuhan mempunyai standar tentang diri kita. Dia punya penilaian khusus tentang diri kita. Bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat mulia di matanya. Dan dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pandang fisik kita seperti apa. Apakah kurus, sedang, atau gemuk. Tuhan sama. Tuhan sama menilai kita semuanya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus, berarti nilai kita semua sama. Apakah seseorang itu punya kekayaan yang banyak atau sedikit? Tuhan punya penilaian yang sama tentang diri kita. Bahwa kita sangat berharga, kita sangat mulia di matanya. Saudaraku, kalau memang seperti itu, maka kita bisa menilai diri kita sama dengan penilaian Tuhan. Bukan lagi kita memakai standar ganda, tapi biarlah standar Tuhan satu-satunya yang kita pakai untuk menilai diri kita. Sehingga kita sungguh bisa menerima diri kita apa adanya, saudaraku. Kalau kita lihat berikutnya adalah forgive, memaafkan. Ini sangat penting supaya boleh kita berbahagia. Kita harus memaafkan orang lain. Ketika kita, saudaraku, memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita, itu sama halnya kita sedang memberikan hadiah bagi diri kita sendiri. Bukan hadiah untuk orang lain yang kita maafkan, tapi hadiah itu kita berikan untuk diri kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita memaafkan orang lain, saudaraku, maka ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita. Ada satu hal yang penuh dengan kasih sayang kepada orang lain. Tidak ada lagi satu hal yang mengganjal hati kita. Kalau ada sesuatu yang mengganjal hati kita, mungkin mengenai ada sakit hati, marah, dendam, emosi, kesal kepada orang lain, itu akan membuat kita menjadi tidak bahagia. Itu membuat kita menjadi gundah gulana. Itu membuat kita menjadi tidak tenang dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyadarinya, saudaraku, dan kita mau memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang lain, saya percaya hati kita menjadi lega. Hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi penuh dengan damai, saudaraku. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Kita mau memaafkan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus belajar di situ, saudaraku. Kita harus belajar. Mungkin bagi kita tidak mudah kadang memaafkan orang lain. Tapi jelas itu firman Tuhan.
Kalau kita menjadi orang yang berbahagia, maka kita harus percaya dan kita boleh melaksanakan, praktekkan firman Tuhan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, saudaraku. Dan kalau kita lihat yang ketiga adalah giving, memberi, saudaraku. Itu adalah praktek hidup yang kita lakukan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa bisa? Dengan kita berbagi, kita memberi sesuatu, katakanlah kepada orang lain, kita ikut berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita melihat raut wajah orang lain. Kita melihat kebahagiaan orang lain. Sehingga itu terpancar kepada kita, sehingga kita pun menjadi berbahagia. Kita mendapatkan bagian itu, kebahagiaan itu. Jadi saudaraku, bukan karena kita katakanlah kaya raya, sudah berlimpah harta, sehingga kita memberi, bukan. Tapi karena memang itu sudah menjadi gaya hidup kita. Untuk boleh saling tolong-menolong. Karena itu jelas firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling tolong-menolong. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan itu, kita praktekkan itu. Karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Kita tidak akan pernah menjadi miskin kalau kita memberi. Kita tidak akan pernah menjadi berkekurangan kalau kita berbagi dengan orang lain. Tidak. Bahkan ketika kita memberi, saudaraku, kita akan merasa cukup dalam hidup kita. Kita merasa cukup. Karena kita tahu itu adalah anugerah Tuhan. Semua pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah anugerah. Itu adalah milik Tuhan. Jadi kita, ya patutlah kita merasa cukup untuk kita boleh berbagi dengan orang lain. Ya, jadi kalau orang lain boleh bersukacita, bergembira, bahagia, karena kita berbagi dengan mereka, maka kita pun akan terimpartasi kebahagiaan mereka. Kita pun menjadi orang yang berbahagia, saudaraku. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Ayat yang ke-13, kita lanjut. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sangat jelas saudaraku, dikatakan ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan. Dan dia melakukan perintah Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya dia mengenal, bukan hanya dia mengetahui, tapi dia melakukannya. Itulah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Jadi kunci kebahagiaan ternyata adalah kita boleh percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu saja, sederhana. Semua orang bisa melakukannya, asal ada niatnya. Ya, kalau kita punya niat, saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan, maka pasti kita akan bisa melakukannya. Tapi kalau tidak ada niat, ya tidak mungkin bisa. Karena niat saja tidak ada. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, untuk boleh taat kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu. Bukan hanya mengetahui saja, bukan hanya mengerti saja, tapi melakukannya.
Itulah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan akan mengganjar orang-orang seperti itu dengan kebahagiaan luar biasa. Jadi kita orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini, saudaraku. Orang-orang yang paling bahagia. Jadi tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam kamus orang Kristen putus asa, tidak ada. Tidak ada putus asa. Yang ada adalah optimisme, saudaraku. Ya, yang ada optimisme dan penuh pengharapan. Karena sangat jelas, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan tinggal di dalam kebahagiaan. Kita tinggal dalam kebahagiaan. Saudaraku, tidak peduli apakah saudara punya kelebihan, punya kelemahan, ya, apakah saudara punya kekuatan, ya, kelemahan, kekurangan, kelebihan. Semuanya kita sama, tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan. Ya, kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan itu. Kuncinya adalah mari kita mau untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai 7 tadi sangat jelas dikatakan, kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Ini sangat penting, saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sangat penting. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya segala sesuatu kita serahkan semua kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan itu karena kepintaran, karena kebaikan kita, karena kehebatan kita. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Itu sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, dengan keberadaan kita, eksistensi kita secara pribadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita sempurna di matanya. Kita diciptakan oleh Tuhan mulia di matanya. Kita berharga di matanya. Dia mengasihi kita. Jadi kita pantas dan layaklah mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita membiasakan diri untuk mengucap syukur dalam segala hal, nanti hidup kita akan kita perlihat sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, hal-hal yang baik, yang luar biasa, yang besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita terbiasa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mengeluh, ya, tapi kita boleh mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Itu salah satu kuncinya, saudaraku, untuk kita menjadi orang yang bahagia di muka bumi ini. Bukan menuntut sesuatu. Bukan. Tapi kita boleh memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita boleh memberikan sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Maka kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita menjadi orang yang berbahagia. Tapi kalau kita menuntut sesuatu supaya kita, saudaraku, mendapatkan pelayanan khusus. Mendapatkan pelayanan khusus dari orang lain. Maka
Ketika kita tidak menerimanya, kita menjadi kecewa, saudaraku. Dan dampaknya kita tidak menjadi orang yang tidak bahagia. Karena kita menjadi kesal dalam hati kita. Tapi kalau kita membiasakan diri, saudaraku, untuk boleh kita berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita, berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka kita menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang berbahagia, saudaraku. Oh, haleluya. Jadi, sangat mudah, saudaraku. Untuk menjadi orang yang bahagia itu sangat mudah. Bukan karena kekayaan harta, bukan. Karena harta kekayaan itu hanya sementara saja. Itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tidak bisa, saudaraku. Kita melihat ada banyak orang-orang kaya miliarder di dunia. Yang akhirnya rumah tangga mereka berantakan dan mereka harus divorce. Mereka terpaksa harus cerai, saudaraku. Kalau dilihat secara kekayaan, rasanya tidak mungkin mereka bercerai. Kalau dasarnya karena kekayaan. Berarti mereka orang-orang yang sangat bahagia, tapi ternyata bukan itu, saudaraku. Bukan. Karena sangat jelas, saudaraku, baik itu orang kaya, orang miskin, kuncinya adalah bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir kita, paradigma kita. Itu yang sangat penting. Itu sebabnya Tuhan berkata, biarlah damai sejahtera yang menguasai pikiran kita ini. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kadang-kadang dikendalikan oleh amarah, dikendalikan oleh situasi yang kita lihat, sehingga kita tidak menjadi damai hati kita. Tapi kalau dipelihara oleh Tuhan, tenang, damai sejahtera ada dalam diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, saudaraku. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Bukan karena uang, sekali lagi, karena sangat jelas firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Orang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Tidak dikatakan orang kaya. Jadi orang kaya, orang miskin sama di hadapan Tuhan. Kalau kita mau, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintah-perintahnya, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi ini. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, itulah yang menjadi praktek hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintah-perintahnya. Itu yang menjadi bagian kita selama kita hidup di muka bumi ini, saudaraku. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Kami membiasakan diri, saudaraku, dalam keluarga kami walaupun mungkin tidak sempurna, belum sempurna. Tapi kami berusaha untuk boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Setiap malam kami berkumpul semua keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami dari pagi, siang, sore, malam, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sudah menjadi lifestyle dalam keluarga kami, saudara-saudara. Karena bagaimanapun semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lewati, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita sepantasnya lah
mengucap syukur sekeluarga. Sehingga keluarga kita pun menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. Ya, Tuhan yang menjadi senter di dalam semua kegiatan aktivitas kita. Dan saudaraku, dalam keluarga kami, setiap hari saudaraku datang kepada Tuhan. Malam hari biasanya kami datang kepada Tuhan untuk boleh bersyukur kepada Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, mengucap syukur, berdoa, mohon semuanya belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagus. Karena setiap orang di dalam anggota keluarga kami itu punya giliran masing-masing untuk berdoa. Yang pertama dari saya, baru nanti hari besoknya itu adalah istri saya. Hari besoknya lagi anak saya yang paling besar, Yohanes. Hari berikutnya, hari keempat lagi nanti anak saya yang berikutnya yaitu Evelyn. Lalu nanti hari berikutnya lagi, hari kelima, anak saya yang bungsu, Livia. Jadi sudah punya giliran masing-masing dan mereka sudah tahu giliran mereka masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat baik, sangat bagus. Kami merasakan itu. Sangat baik, saudara itu. Kalau kita bisa melakukannya. Bukan karena kehebatan kita berdoa. Tapi disitulah dididik anggota keluarga kita. Bahwa kita semua menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak kita diajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Segala sesuatunya didoakan, apa saja didoakan bersama-sama. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan. Sama-sama semuanya. Ada pergumulan, boleh sama-sama bergumul. Saya tidak mengatakan bahwa keluarga kami adalah sudah sempurna. Tidak. Semuanya proses, saudaraku. Semuanya proses arah kesempurnaan itu. Selama masih proses, kita harus siap untuk ditempa. Mungkin sakit, tapi itulah proses dalam hidup kita. Kita harus terima semuanya itu dengan ucapan syukur, saudara itu. Jadi itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita, saudara itu. Ya, percaya kepada Tuhan dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita melakukannya, maka firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Maka kita akan tinggal di dalam kebahagiaan. Dalam keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Di dalam pekerjaan kita boleh menjadi bahagia. Dalam pendidikan kita bahagia. Sukacita Tuhan terus menyertai hati kita. Pikiran kita sungguh-sungguh menjadi pikiran yang baik, yang positif. Oh haleluya, haleluya. Itulah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan untuk boleh kita menjadi orang-orang yang sungguh menjadi orang yang bahagia. Ya, dan memang harusnya demikian ya, kita menjadi orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari kita saudaraku bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Karena boleh Tuhan kami menjadi orang-orang yang bahagia. Karena Tuhan sangat care dengan kami. Tuhan menghendaki supaya kami menjadi orang yang bahagia di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan berkata setiap masalah, setiap kecemasan, ketakutan, semua kami serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saudaraku, saat ini kalau engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, dan engkau merindukan satu kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, saat ini datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan keinginanmu. Karena sangat jelas firman Tuhan, setiap keinginan kita, kekhawatiran dan keinginan serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai keinginan supaya keluargamu menjadi keluarga yang bahagia, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau Tuhan keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia. Datang kepada Tuhan. Karena sangat jelas Tuhan mengatakan kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Kalau engkau saat ini sedang sekolah, kuliah, engkau merasa sangat cemas, datang kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang bahagia di dalam sekolahmu, dalam pendidikanmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan juga. Mungkin engkau merasa cemas, khawatir mengenai jabatan karirmu. Saat ini datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Karena itu perintah. Itu perintah Tuhan untuk kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, menyerahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Kalau kita lakukan itu, maka Tuhan akan memberi kepada kita kebahagiaan, saudaraku. Tuhan akan memberi kepada kita kebahagiaan. Haleluya, haleluya. Thanks Lord Jesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya Jesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih atas semua pertolongan Tuhan. Terima kasih atas semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan boleh menguasai kami Tuhan. Melingkupi kami. Berkat Tuhan itu boleh senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memelihara engkau keluar masukmu sehingga tidak ada kecelakaan yang mengancam nyawamu. Tetapi engkau tetap dalam keadaan selamat. Engkau tetap dalam keadaan baik, keadaan sehat karena pertolongan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera yang menguasai hatimu dan menguasai pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, Tuhan Yesus yang tetap memelihara kami, melindungi kami. Dan kami tetap berkatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus yang menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali nanti di hari Minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.